kalau seperti ini ceritanya bagaimana Pak Ustadz? Jadi Mbak Winnie, perlu saya jelaskan, bagaimanapun perempuan meninggalkan rumah, kalau dia sudah punya suami, itu harus pamit sama suami. Apapun yang terjadi, Walaupun disakiti. walaupun disakiti atau apa, Mbak Winnie bisa ngomong, kalau seperti ini saya akan pulang ke rumah orang tua saya. Atau katanya Daniati pulangkan saja kepada orang tua. Misalnya kayak Tetap gitu, berbicara ya, tetap karena berbicara, statusnya masih suami ada istri. izin, ya, ada omongannya kepada suami. Jadi Mbak Winnie pulang tanpa kasih tahu suami, tanpa izin suami, ini punya dua kerugian. Pertama, Mbak Winnie sudah melanggar tatanan-tatanan yang digariskan dalam Islam. Yang kedua, ini bisa menjadi alasan suami untuk menyalahkan Mbak Winnie. Iya. Meskipun sebetulnya Mbak Winnie melakukan ini atas dasar merespon penyebab yang dilakukan oleh suami. Itu loh. Nah, ini perlu jadi pelajaran bersama bagi kita ya Mbak Winnie ya. Jadi biarpun kita sakit, biarpun kita jengkel, tapi kita ketika pulang dari keluar dari rumah, ini untuk jaga-jaga supaya kita nggak disalahkan. Iya. Dalam Gitu loh. status suami istri. Iya, dalam status suami istri. Gitu. Karena orang sudah benar aja belum tentu dibenarkan kan Mbak Andi. Sudah benar aja belum tentu tidak disalahkan apalagi ini. Nah ini terbukti kan. Mbak Winnie, maaf ini saya mau bertanya, setelah Mbak Winnie pergi dari rumah, bagaimana tentang kehidupan Mbak Winnie? Apakah untuk penghasilan, atau bekerja, atau masih tetap disupport oleh suami? Saya ikut teman saya kerja merantau ke Surabaya. Surabaya. Izin juga sama suami atau tidak tahu juga? Suami juga tidak bertanya. Sama orang tua izin dulu. Sama orang tua izin, cuma suami saya kan udah nggak mau ngurusin saya lagi. Oh, itu alasannya. Jadi sejak Mbak Winnie pisah sampai merantau itu berapa lama? Artinya tidak dikasih nafkah lahir batin lah kira-kira seperti itu, berapa lama? Waktu saya tinggal merantau, 8 bulan. 8 bulan. 8 bulan. Nggak ada komunikasi. nggak ada. Nah, itu bagaimana Pak Ustadz? Salah satu kewajiban suami pada istri adalah memberikan nafkah lahir batin, perlindungan, kenyamanan, kebahagiaan dan lain sebagainya itu. Kalau dalam sigot taklik Iya. Kementerian Agama itu kan ada waktunya. Jika dalam waktu 2 tahun tidak memberikan nafkah lahir dan batin, maka secara otomatis jatuh talak 1. Meskipun tidak diucapkan cerai, tapi di situ sudah ada syarat, yaitu syarat ketika tidak diberi nafkah lahir batin selama sekian tahun. Saya ingat saya 2 tahun gitu. Nah, ini otomatis Mbak Winnie ya ketika 8 bulan tidak ada komunikasi, tidak ada upaya untuk menjalin Putus lah ya semuanya. tidak ada upaya untuk berislah atau rujuk atau ketemu kembali selama 8 bulan. Itu ya sudah dia lari dari tanggung jawab karena 8 bulan kan gitu ya. Meskipun kalau dalam ukuran Kemenak itu belum sampai talak, tapi artinya si suami ini sudah tidak bertanggung jawab selama 8 bulan. Nggak ada upaya untuk menghubungi suami pada saat itu. Pernah aku telepon, waktu saya di Surabaya, aku ngomong aku udah kerja di Surabaya. Dia bilangnya, ya udah syukur kalau gitu, udah gitu aja. Karena mungkin pengaruh dia udah ada hubungan lain dengan wanita lain mungkin ya Pak Ustadz ya, maaf jadinya terkesannya dia sudah tidak peduli dengan istrinya sendiri. Ya apapun penyebabnya suami mestinya harus masih bertanggung jawab pada istri selagi belum jatuh talak. Baik Mbak Winnie itu, Mbak Winnie setelah berpisah dengan suami, apakah Mbak Winnie dekat dengan orang lain atau mungkin menikah dengan orang lain? Ya, saya waktu kerja, kan aku kerjanya di toko. Itu aku kenal salah satu pelanggan saya. Hanya kenal, terus aku jalan sama dia. Semakin hari dia ngasih perhatian, ngasih itu akhirnya saya dekat sama dia. Hanya berhubungan pacaran saja atau sampai menikah? Nikah siri. Winnie, sebentar. Mas, Abang mau ngomong sebentar. Ayo duduk. Ayo duduk. Iya mas. Ini
kita kan udah kenal lama ya. Abang kenal Winnie dengan baik, Winnie juga kenal abang dengan baik. Dan selama ini kita kan hubungan juga baik. Ini abang mau ajak untuk Winnie menikah. Gimana Winnie? Iya nikah. Mau kan? Serius Winnie mau? Bener. Makasih ya Winnie. Iya. Iya. Ini abang seneng banget Winnie mau nikah sama abang. Jadi ya kita kan jadi satu keluarga gitu kan. Iya. Sekarang saya udah nikah siri sama suami saya yang sekarang. Yang sekarang ini usia berapa kalau boleh tahu? Beda usianya berapa sama Mbak Winnie? 21 tahun. Dia tidak menanyakan juga status Mbak Winnie sekarang apakah sudah janda atau masih status menikah, menanyakan enggak? Udah tahu, udah cerita semua aku. Oh, Kalau udah aku udah pisah sama suamiku tapi aku belum cerai, belum terus cerai. Nah, kalau begitu Ustadz dengan status tadi kan nikah resmi kan ya, nikah Iya, resmi. iya. Belum ada kata perceraian, belum urus juga secara negara, lalu memberanikan diri untuk menikah siri. Iya. Itu bagaimana Pak Ustadz? Ya belum boleh mestinya, gitu ya. Itu sah apa enggak pernikahan seperti itu dengan suami yang kedua ini? Kalau belum ada kata cerai dari suami, ya, itu ya statusnya masih menjadi istri. Gitu. Jadi hubungan yang dilakukan sekarang itu tidak Karena belum ada kata cerai dari suami, itu. Kalau artinya dia belum ditalak, belum ada kalam soreh atau kalimat jelas yang menyatakan cerai, maupun kinayah, maupun sindiran atau eufemis ketika mengatakan cerai, gitu. Jadi statusnya sebetulnya belum cerai. Jadi baik secara negara maupun secara agama, ini masih belum cerai. status. Tapi aku sempat minta cerai. Tapi Dia bilang gini, ya udah urus saja sendiri digituin. artinya kan cerai secara negara yang urus Iya. sendiri. Tapi Mungkin secara kata agama, ucapan suami ya. menjatuhkan cerai Misalnya, talak. ya sudah Mas, kalau Pernah? nanti akan saya urus urusan negara, tapi secara agamanya Anda nyatakan saya cerai dulu. Gitu. Dia nggak menyatakan, ya sudah kamu saya cerai. Gitu. Belum ada ya. Mbak Winnie, keluarga Mbak Winnie tahu kedua orang tua kalau Mbak Winnie ini udah menikah lagi yang kedua kali? Belum. Nggak tahu juga. Jadi yang tahu hanya Mbak Winnie dan pasangan sekarang yang baru ini, suami baru ini. Iya. Pak Ustadz bagaimana itu Pak? Siapa nikahnya? Tapi orang tua nggak datang ya berarti ya Ibu ini ya ke pernikahan siri ini ya? Nggak ada yang tahu soalnya. Menikahnya di Surabaya. Di Surabaya. Ini bagaimana Pak Ustadz? Ya sebetulnya kalau janda itu nikahnya sudah nggak perlu wali lagi. Wali lagi. Kalau statusnya sudah janda. Janda itu sudah bisa memutuskan dirinya sendiri, dianggapnya oleh agama seperti itu, sehingga dalam hubungan pernikahan sudah tidak perlu wali lagi. Gitu. Kalau dia sudah janda, betul, gitu ya. Nah, tapi Mbak Winnie ini kalau dengar cerita ini kan statusnya Masih belum janda sebenarnya ya. Apalagi kalau misalnya pijakannya kepada senggot taklik yang ada di Kemenang, itu kan tidak memberikan nafkah lahir batin selama 2 tahun kayaknya. Itu apakah sudah berjalan 2 tahun gitu, Mbak? Dari proses tidak pemberian nafkah lahir batin Sampai nikah, Mbak, nikah siri lagi. Nikah siri itu ada 2 tahun ya. Belum, 2 tahun belum. Karena di senggot taklik itu biasanya gitu ya, itu tadi kalau tidak memberikan nafkah lahir batin selama 2 tahun atau 1 tahun atau berapa, itu maka dengan sendirinya jatuh talak 1. Meskipun dia tidak mengucapkan talak, tapi karena ini kan sudah ada persyaratan di sini, maka dengan sendirinya sudah otomatis jatuh talak 1. Mbak Winnie, sekarang status suami baru Mbak Winnie yang nikah siri ini apakah statusnya suami orang atau memang single atau Dia duda. oh duda, punya anak juga? Iya, punya anak. Tapi Mbak bagaimana sikapnya suami yang baru ini dengan Mbak Winnie? Sangat baik sama aku, perhatian juga, sayang ke aku. Kan
Kenapa alasan dia mengatakan menikah siri gitu? Kan dia ngajak Mbak Winnie ini menikah siri saja, sementara kan duda gitu kan, bisa aja kan dia menikah resmi gitu. Alasannya kenapa? Kan aku belum cerai. Oh belum cerai, tapi dia juga tidak apa-apa gitu. Kalau dia kan udah nggak apa-apa. Kalau dia kan udah cerai. Dia kan statusnya udah duda. Kalau aku kan belum cerai, masih apa? Suratnya belum keluar gitu. Terikat. Mbak, kalau sama anaknya dari suami Mbak ini bagaimana hubungannya? Pernah dikenalkan ke keluarga suami gitu ya, misalnya diajak ketemu dengan anggota keluarga gitu. Keluarga suami yang baru Keluarga ini suami yang baru. Enggak. Belum pernah. Cuma foto apa namanya? Satu saat di Foto-fotonya keluarga. keluarganya itu dikasih tahu, anak-anaknya dikasih tahu. Oh, oke. Ternyata aku tuh kenal sama salah satu anaknya itu. Lewat foto itu. Mm-mm. Terus Ternyata salah satu anaknya itu mantan suamiku. Masya Allah.